Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tak terasa kita sudah masuk dalam pembahasan Ego Eimi bagian yang keempat, yaitu Akulah Gembala yang Baik. Tapi sebelum masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Anda untuk kembali pada zaman Yunani kuno. Rupanya ucapan penghormatan bagi orang yang sudah meninggal atau eulogi atau pembacaan riwayat hidup seperti pada acara kedukaan atau kita bicara-bicara tentang hal yang dialami orang itu sewaktu masih hidup bukanlah hal baru di zaman kita. Tetapi sudah ada sejak zaman dulu. Kalau orang hidupnya baik, meninggal karena membela kebenaran, maka kematian orang itu disebut dengan noble death atau kematian yang mulia. Kalau orang yang mati selama hidupnya kacau, jahat, maka tidak ada pembicaraan tentang kebaikan orang tersebut. Ya, dikubur tanpa penghargaan. Tetapi ada kematian yang baik ketika orang berani korbankan nyawanya untuk orang lain. Maka kematiannya disebut sebagai kematian yang baik, kematian kalos. Gambarannya seperti ini, ketika kota dikepung musuh, ada seorang prajurit yang berani maju sendiri, rela berkorban menghadang musuh untuk membuat celah bagi prajurit-prajurit yang lain, sehingga mereka akhirnya bisa menerobos dan menyerang balik musuh. Sungguh kepahlawanan yang besar sekali. Kematian kalos yang dilakukan untuk bikin orang lain hidup adalah kematian yang dihargai paling tinggi dalam budaya Yunani kuno. Nah saudara, dengan pengertian kalos ini, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik, kalos. Gembala yang kalos memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kenapa domba perlu diberikan nyawa oleh gembala? Memangnya domba berada dalam bahaya apa? Ini yang kita mau cari tahu pada devotion kali ini. Dalam gambaran dunia kuno, gembala adalah orang yang jaga domba di tengah-tengah bahaya yang besar sekali. Dia harus bawa tongkat dan gada untuk melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Nah, kalau ada serigala datang, itu tandanya bahaya sekali. Karena serigala tidak pernah datang sendirian, tapi bersama kawanannya. Meski baru kelihatan satu serigala, tetapi di balik semak-semak yang lain sudah menanti sekawanan serigala lain yang sedang mengincar mereka. Nah, gembala akan mencari domba yang gemuk dan kuat untuk dijaga, sementara yang lemah dan kurus dibiarkan diterkam serigala. Selagi serigala sedang sibuk memangsa domba yang kurus ini, memberi celah bagi gembala dan domba yang gemuk untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Nah, tapi Yesus katakan, Akulah gembala yang kalos. Kalos yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kita adalah domba-domba yang berada di tengah-tengah bahaya besar sekali, yakni bahaya dosa dan kedagingan. Godaan iblis yang berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa yang telah menyerang semua manusia hingga saat ini. Akibatnya kita berada dalam ancaman hidup yang memerangi kehendak Allah. Kita dikuasai oleh dosa dan pikiran jahat yang akan menggiring kita kepada kebinasaan maut dan kedahsyatan murka Allah. Tetapi terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sang gembala yang baik, gembala yang kalos. Yesus Kristus adalah sang gembala yang rela menjadi domba. Ia adalah anak domba Allah yang menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Kitalah yang seharusnya menjadi domba-domba sembelihan yang ditimpa oleh hukuman murka Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat sendiri. Tetapi Yesus, ia yang tidak mengenal dosa, rela menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah. Inilah kerelaan Tuhan dalam mengasihi dan menyelamatkan kita dari kesesatan dan hidup yang rusak. Kita sebenarnya tidak layak menerima karya keselamatan ini. Pengorbanan Yesus itu terlalu mulia. Kematian anak Allah itu sangat mahal harganya, hanya untuk menebus saya dan saudara yang hina ini. Maka dari itu kita jadi sadar bersama bahwa yang kita butuhkan di hidup ini bukan lain dan bukan tidak adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Efesus 3 ayat 18, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Akhirnya kita hidup dengan memahami bahwa hidup kita yang rusak ini sudah ditebus oleh kasih Kristus yang sungguh mulia, sehingga kita tidak lagi mencelupkan diri kita kepada pelbagai hawa nafsu dan kedagingan yang menghancurkan hidup kita, melainkan mendedikasikan, mengabdikan diri kita untuk setia dipimpin oleh sang gembala kalos, yakni Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Itulah pelajaran kita hari ini tentang Ego Eimi yang keempat, Akulah Gembala yang Baik. Kita semakin sadar bahwa Yesuslah segalanya yang kita butuhkan. Berikutnya kita akan membahas tentang Ego Eimi kelima, Akulah Kebangkitan dan Hidup. Oleh karena itu jangan bosan-bosan
belajar firman Tuhan lewat devotion setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami semakin sadar bahwa Engkaulah yang kami butuhkan. Pimpin kami ya Tuhan, Sang Gembala Agung. Hiduplah di dalam kami, sehingga kami hidup di dalam Engkau dan menggenapi seluruh kehendak-kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.